Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Nur Malika selaku pengampu mata kuliah Tari Pembelajaran yang senantiasa kami harapkan akan barokah ilmu, barokah manfaat ilmunya. Dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, semoga diberikan kelancaran dan kelulusan tepat waktu dan mendapatkan ilmu yang berkah manfaat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farazik. Saya dari program Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana IAIN Salatiga. Alhamdulillah kita semua masih bisa bertemu di bulan suci Ramadan dan bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan jangan lupa berbanyaklah amal ibadah di bulan Ramadan ini, karena 10 hari terakhir bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka, akan tetapi pintu-pintu antar kota, antar provinsi ditutup, dijaga ketat oleh Pak Polisi. Langsung saja di sini saya akan memaparkan presentasi tema tentang transfer belajar dan implementasinya dalam pendidikan agama Islam. Dari referensi yang saya dapat, ini saya ambil dari berbagai jurnal-jurnal. Salah satunya yaitu dari Inyuman Ronia Antara, jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, yaitu tentang kesiapan transfer belajar dan hasil belajar atau pengaruh kesiapan dan transfer belajar terhadap hasil belajar ekonomi di SMA Negeri 1 Ubud. Langsung saja, pengertian transfer belajar. Dari pengertian ini nanti akan ada beberapa banyak pengertian dari beberapa sumber referensi yang saya dapat. Yang pertama dari Bapak Slameto merumuskan bahwa transfer belajar adalah pengaruh hasil belajar yang telah diperoleh pada waktu yang lalu terhadap proses dan hasil belajar yang dilakukan kemudian. Yang kedua, menurut W.S. Winkel dalam bukunya Psikologi Pengajaran, bahwa transfer belajar berasal dari bahasa Inggris transfer of learning atau transfer of training, yang berarti pemindahan atau pengalihan hasil belajar yang diperoleh dari bidang studi yang satu ke bidang studi yang lain atau kehidupan sehari-hari di luar lingkup pendidikan sekolah. Yang ketiga, pemindahan pengaruh atau pengaruh kemampuan atau keterampilan melakukan sesuatu yang dikuasai terhadap kemampuan atau keterampilan melakukan sesuatu yang lain yang akan dikuasai. Dari ketiga pendapat di atas itu hampir sama, yaitu tentang apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari hari ini itu akan berpengaruh terhadap sesuatu yang kita kerjakan yang akan datang. Baik itu hal yang sama ataupun hal yang berbeda, itu akan berpengaruh. Kemudian menurut teori psikologi daya, bahwa setiap fungsi sebagai akibat mempelajari bahan tertentu akan tertransfer dalam mempelajari bahan apapun juga. Bahkan kadang-kadang tidak berhubungan dengan bahan latihan tersebut. Maka fungsi pikir akan melakukan fungsinya dengan baik jika dilatih dengan pelajaran matematika atau ilmu pasti. Penguasaan pelajaran matematika atau ilmu pasti ini akan mempermudah dalam mempelajari materi pelajaran lain walaupun berbeda dengan pelajaran tersebut. Dari teori psikologi daya ini dijelaskan bahwa apa yang kita pelajari itu akan lebih mudah dipahami itu tatkala ilmu pasti atau sesuatu yang tak tampak. Seperti halnya matematika tadi, ilmu pasti. Itu berbeda sekali dengan
tentang pendidikan agama Islam, misal sesuatu yang tidak tampak atau tentang keimanan. Nah, itu belum tentu mudah akan kita berikan pelajarannya karena sesuatu tersebut tidak tampak. Yang kedua, teori elemen identik dari Edward Thorndike. Transfer belajar dari satu bidang ke bidang suatu lain atau dari bidang studi kehidupan sehari-hari terjadi berdasarkan adanya unsur-unsur yang identik dalam kedua bidang studi itu atau antara bidang studi di sekolah dengan kehidupan. Yang ketiga, teori generasi Charles Judd. Transfer belajar lebih berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menangkap struktur pokok, pola, dan prinsip-prinsip umum. Apabila peserta didik mampu mengembangkan dan menggenerasi konsep, kaidah, prinsip, dan strategi untuk memecahkan masalah suatu bidang studi, maka peserta didik akan mampu mentransfer konsep, kaidah, prinsip, dan strategi tersebut di bidang studi yang lain. Jadi jika seseorang tersebut sudah terbiasa mengatasi atau menyelesaikan sebuah masalah, itu akan lebih mudah ditransferkan jika menghadapi sesuatu bidang yang lain. Seperti itu. Yang kedua yaitu ragam transfer belajar. Yang pertama transfer positif, kedua transfer negatif, transfer vertikal, dan terakhir transfer lateral. Yang pertama transfer positif, yaitu sebuah transfer belajar yang berakibat baik. Yang kedua transfer negatif, yaitu transfer yang berakibat negatif. Yang ketiga transfer vertikal atau pengetahuan atau keterampilan yang lebih rumit atau lebih tinggi atau rumit. Misalnya saja kita di SD dipelajari tentang pengetahuan hitung-hitungan. Dijelaskan seperti itu. Maka di tingkat yang lebih tinggi akan ada transfer belajar dengan hitung-hitungan yang lebih tinggi atau lebih rumit lagi. Yang keempat, transfer lateral berakibat baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan atau keterampilan yang sederajat. Yang ketiga, C, faktor yang mempengaruhi transfer belajar. Yang pertama, taraf intelijensi dan sikap. Yang kedua, metode guru dan dalam mengajar. Yang ketiga, isi dan metode mata pelajaran. Yang keempat, proses belajar transfer. Yang kelima, hasil belajar. Yang pertama, taraf intelijensi dan sikap. Kapasitas dasar atau kemampuan anak itu sangat membantu tim transfer belajar. Anak yang pandai cenderung memiliki transfer yang tinggi. Di samping itu, timbulnya transfer adalah tidak secara otomatis, melainkan timbul dengan cara disengaja. Oleh karena itu, sikap serta usaha yang disengaja ke arah ini akan membantu timbulnya transfer. Di sini dijelaskan bahwa sesuatu itu tidak akan timbul dengan cara disengaja. Jadi, itu sependapat dengan pengertian belajar, yaitu suatu usaha yang dilakukan dengan sadar dan disengaja. Seperti itu. Yang kedua, metode guru dalam mengajar. Faktor ini berasal dari pendidik dan berkisar antara lain pada penguasaan persiapan, alat peraga, pemilihan bahan, dan lain sebagainya. Dengan bahan yang sama akan menghasilkan hasil yang berbeda. Hal ini disebabkan perbedaan dalam metode mengajar. Dalam hal ini, seorang pendidik atau guru sangatlah berpengaruh dalam menentukan hasil belajar atau mendidik siswanya. Jika guru tersebut berkompeten, maka akan berupaya lebih bisa menghasilkan anak didik yang berkualitas. Yang ketiga, proses belajar transfer diharapkan terjadi setelah siswa mengolah materi pelajaran dengan sungguh-sungguh, yaitu dalam rangka fase yang ketiga. Keberhasilan dalam pengolahan itu sendiri pun tergantung pada kesungguhan motivasi belajar atau fase pertama dan kadar konsentrasi terhadap unsur yang relevan atau fase kedua. Yang kemudian yaitu hasil belajar. Hasil belajar yang mengandung kemungkinan untuk dialihkan secara lebih luas ke berbagai bidang studi, bahkan menjadi bekal untuk digunakan dalam banyak bidang kehidupan seperti banyak konsep, kaidah, prinsip, siasat-siasat mengatur kegiatan kognitif, dan sikap. Makin terbatas keanekaragaman hasil belajar suatu bidang studi, makin terbatas pula kemungkinan untuk mengalihkan ke bidang studi yang lain.
Yang kemudian yaitu faktor yang mempengaruhi hasil, oh ini sudah. Oh belum, faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang pertama faktor internal, di antaranya faktor jasmania yang meliputi kesehatan, kemudian daya tubuh. Yang B, faktor psikologis meliputi intelijensi, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Yang ketiga, faktor kelelahan. Yang kemudian faktor eksternal. Yang pertama faktor keluarga meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga. Memang ini semua sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam proses belajar. Yang kemudian yaitu faktor sekolah meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, materi belajar, dan tugas rumah. Yang ketiga atau terakhir yaitu faktor masyarakat meliputi kesiapan siswa dalam masyarakat, di media sosial, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau tata tutur kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menghimbau jangan lupa di hari 10 terakhir Ramadan ini perbanyaklah amal ibadah, karena pintu-pintu langit akan dibuka, akan tetapi pintu antar kota, antar provinsi dijaga oleh Pak Polisi. Terima kasih. Semoga kita bisa segera tetap muka dan tetap jaga kondisi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.